Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk hidup yang benar untuk seluruh umatnya. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Seandainya besok adalah hari kiamat, apa yang harus kita persiapkan hari ini? Sahabatku, kita semua tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap detik yang kita jalani adalah waktu yang tidak bisa kita kembalikan. Namun, seiring kali kita lupa bahwa kehidupan ini akan berakhir, dan yang akan menentukan nasib kita selanjutnya adalah amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Apa yang akan kita persiapkan jika besok adalah hari kiamat? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi hari tersebut dengan hati yang tenang? Mari kita merenungkan hal ini bersama agar kita semakin sadar akan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Pertama, persiapkanlah diri dengan tobat yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Sahabatku, taubat adalah langkah pertama yang harus kita persiapkan jika hari kiamat besok akan datang. Kita harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita dan atas segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk bertobat selain sekarang. Jangan menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2499. Jika hari kiamat datang besok, jangan sampai kita menyesal karena belum sempat bertobat. Saudaraku, segeralah bertobat dengan hati yang tulus, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbaiki ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari nomor 6465. Sahabatku, ibadah kita adalah hal yang harus kita perbaiki dan tingkatkan. Jika kiamat datang besok, amalan kita adalah yang akan menyelamatkan kita. Apakah kita
sudah menjaga sholat kita dengan baik? Apakah kita sudah menjaga puasa kita dengan penuh kesabaran? Apakah kita sudah memelihara zikir dan doa-doa kita dengan ikhlas? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabatku, jika kiamat datang besok, yang paling penting adalah apakah kita sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban kita dengan baik? Apakah kita sudah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang ikhlas? Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah dan amal kebaikan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai terdapat 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sahabatku, sedekah dan amal kebaikan adalah investasi terbaik yang dapat kita lakukan untuk persiapan akhirat. Jika kiamat datang besok, amal-amal kebaikan yang kita lakukan akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 664. Apakah kita sudah memperbanyak sedekah kita? Apakah kita sudah membantu sesama dengan ikhlas? Jangan tunggu sampai besok, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput kita. Yang keempat, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Hubungan kita dengan sesama juga sangat penting dalam persiapan menghadapi kiamat. Apakah kita sudah menjaga hubungan baik dengan orang tua, keluarga, tetangga, dan teman-teman? Jika kiamat datang besok, apakah kita akan merasa tenang karena sudah berbuat baik kepada mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Hadis riwayat Muslim nomor 2319. Jika hari kiamat datang besok, pastikan kita sudah menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Yang kelima, tingkatkan ilmu dan pengamalan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga baginya. Hadis riwayat Muslim
nomor 2699. Sahabatku, salah satu persiapan terbaik untuk menghadapi kiamat adalah dengan meningkatkan ilmu agama kita dan mengamalkannya. Apakah kita sudah mempelajari ajaran Islam dengan baik? Apakah kita sudah berusaha mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Jika hari kiamat datang besok, yang akan menyelamatkan kita adalah ilmu dan amal yang kita miliki. Jangan biarkan waktu kita berlalu tanpa menambah ilmu dan amal-amal kebaikan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu memperbaiki diri dan selalu memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Jangan menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan hari kiamat akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan untuk menjaga ibadah-ibadah kita, untuk memperbanyak amal-amal kita, dan untuk memperbaiki hubungan baik dengan sesama. Sahabatku, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, persiapkanlah kami untuk menghadapi hari kiamat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak istri suami kami. Terimalah tobat kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas. Semoga apa yang kita bahas kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatku dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Kami juga memohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.